Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 ingin menjabarkan kisah Nabi ya. Dengan saya sendiri Muhammad Fauzi dan teman-teman saya Fatimah Zahra dan saya Restu Muhammad Irfan Kurniado. Oke, pertama-tama kita sebagai umat Islam pastinya mengagumi sosok Nabi Muhammad SAW ya. Banyak kisah yang dapat atau hikmah yang dapat kita ambil dari kisah beliau dan cita-cita beliau. Salah satunya adalah ketika Nabi ingin berbelanja ke pasar ya. Pada saat itu Nabi ini orangnya mandiri ya, dia kemana-mana bisa dia belanja sendiri, masak sendiri juga bisa. Pada saat Nabi ingin ke pasar, beliau ini menemukan seorang budak yang menangis di jalan. Nabi pun bertanya kepada budak tersebut, "Wahai, kenapa kamu menangis?" gitu. Budak itu menjawab bahwa dia kehilangan uangnya untuk membeli bahan makanan untuk majikannya gitu. Dengan berat hati Nabi memberikan uangnya yang padahal uang itu ingin dibelanjakan untuk membeli bahan-bahan makanan di pasar sebesar 8 dirham. Setelah diberikan uang itu kepada budak tersebut oleh Nabi, budak itu masih menangis. Nabi pun kebingungan dan bertanya, "Kenapa?" Kemudian budak itu menjawab, "Saya mungkin uangnya sudah bisa membuat beli bahan makanan, akan tetapi saya akan terlambat untuk memasaknya untuk majikan saya karena waktu saya terbuang untuk mencari duit tadi." Dengan berat hati Nabi pun Nabi menghantarkan budak tersebut ke rumah majikannya. Nabi akan istilahnya pasang badan lah jika budak tersebut dimarahi ataupun dicambuk oleh majikannya. Setelah majikannya tahu bahwa Nabi menolong budak tersebut, majikannya pun istilahnya terharu gitu akan ajaran Nabi gitu loh, akan kebaikan Nabi, dan sang majikan pun membebaskan si budak tersebut dan masuk Islam. Mungkin segitu saja ceritanya. Banyak menurut kita sendiri, jika kita dalam posisi tersebut, apa yang kita lakukan? Kita mempunyai uang yang pas-pasan untuk kebutuhan kita, tetapi kita menemukan seorang yang lebih membutuhkan dari kita. Untuk Restu sendiri, menurut Restu, jika Restu menemukan hal tersebut, menemukan masalah tersebut, jika Restu mempunyai uang hanya terbatas, tetapi kita menemukan orang yang lebih susah dari kita, apa yang dilakukan Restu? Oke, kalau dari saya sendiri ya, untuk tindakan Nabi ini kan benar-benar mulia. Sulit bagi saya untuk langsung mengimplementasikan semua tindakan Nabi. Mungkin jika saya berada di posisi seperti Nabi pada saat itu, mungkin saya hanya akan memberikan sebagian uang saya, karena saya lebih baik mengurangi hasil belanjaan saya, karena saya juga punya kebutuhan. Apalagi Nabi juga sampai tadi seperti yang diceritakan, berkorban memasang badan untuk wanita itu. Kalau untuk saya sendiri, mungkin saya belum sanggup untuk melakukan hal mulia yang sangat seperti itu. Mungkin hanya menasehati para wanita itu untuk tidak menangis dan lebih menyelesaikan tugasnya saja. Begitu. Oke, kalau menurut Fatimah sendiri, jika menemukan hal tersebut di hidup Fatimah, apa yang dilakukan? Apakah sesuai dengan apakah akan melakukan apa yang dilakukan Nabi atau sebaliknya? Apakah akan tetap memberikan uangnya atau memberikan sedikit seperti Rasul tadi, atau bahkan tidak sama sekali memberikan yang bodoh amat saja? Atau menurut Fatimah bagaimana? itu memberikan sedikit uang. Oh, sedikit, sama seperti Rasul ya. Mungkin berat ya. Iya. Bahkan ya sungguh mulia perbuatan Nabi. Iya. Menolong budak wanita tersebut yang bisa dibilang kesusahan. Iya. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini ya. Menurut Rasul sendiri, apa sih hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini? Hikmah yang menurut saya bisa ambil ya dari kisah Nabi ini, bahkan hal yang penting bagi kita itu mungkin akan jauh lebih penting bagi orang lain. Kita benar-benar ikhlas membantunya. Memang
takdir itu tidak terduga-duga, bahwa siapa sangka dari hanya 8 dirham dan dari pembantuan Nabi bisa membawa orang masuk Islam dan juga membebaskan kita budaknya itu. Oke. Kalau menurut Fatimah sendiri, hikmah apa sih yang bisa kita ambil dari cerita Nabi tadi yang menolong budak wanita yang sedang kesusahan itu? Apa yang akan dilakukan misalnya? Kita dapat apa? Dapat hikmah misalnya. Kebaikan itu di atas segalanya atau bagaimana menurut Fatimah sendiri? Gitu. Oke, bagaimana Fatimah menurut Fatimah sendiri jika menemukan hal yang sama terjadi pada Fatimah? Kita tuh sebagai manusia tuh kita harus saling membantu gitu. Jadi harus sesama manusia itu harus saling membantu ya. Walaupun kita keadaan susah bagaimanapun ada yang lebih susah dari kita ya. Oke, kalau menurut saya sendiri ya sama seperti kedua teman saya, ketika kita menemukan orang yang lebih susah dari kita wajib membantunya, sesama manusia, bahkan sesama Islam gitu loh. Orang saudara kita sendiri ada yang kesusahan, kita wajib membantunya walaupun itu hal yang sangat sulit dilakukan. Walaupun kita membutuhkan diri. Mungkin cukup sekian dari perbincangan kita kali ini. Bila ada kekurangan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara-suara kecerdasan
Memberi warna hidup, kemuliaan, memeluk masyarakat, guna pengabdian, dengan rampuan dan menjadi oase yang menanamkan rasa pada tubuh kendali zaman. Ku hamkan lentera-lentera yang menyala berada di setiap sudut, memberikan cahaya. Suara-suara kecerdasan dari telinga dan mata Indonesia.